Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Kasus yang kita akan bahas ini berdasarkan dari media-media berita yang sudah beredar yang kita rangkum menjadi satu cerita kasus penunjukan Sandi Permana oleh tetangganya. Perlu deh kita bahas kasus-kasus seperti ini agar menjadi pembelajaran dan agar kita senantiasa berhati-hati bersikap, apalagi dalam bertetangga ya. Semoga saja kita terhindar dari kejadian seperti ini. Yuk kita bahas. Nanang Gimbal ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan aktor laga Sandi Permana. Begini kronologinya. Sebelumnya, Sandi Permana dengan Nanang Gimbal bertetangga pada tahun 2019. Kekesalan Nanang berawal dari ketika Sandi Permana akan mengadakan pesta perkawinan dan akan mendirikan tenda. Korban rupanya memasuki pekarangan rumah tersangka serta melakukan penebangan pohon di pekarangan rumah tersangka, dan itu tanpa izin terlebih dahulu. Tetapi tindakan Sandi itu tidak membuatnya ditegur Nanang. Pasalnya Nanang tahu bahwa Sandi memiliki sifat temperamental, sehingga tersangka tidak menegur korban karena tersangka tahu korban sangat pemarah. Atas perbuatan korban itu, tersangka mulai merasa sakit hati. Mungkin Nanang merasa tidak dihargai sebagai pemilik pekarangan tersebut, hingga menyimpan dendam pada korban. Dengan kata lain, peristiwa tersebut membuat hubungan Nanang dan Sandi sebagai sesama tetangga semakin tidak harmonis, bahkan membuat mereka tidak pernah saling tegur setelah peristiwa itu. Mungkin karena itu pula akhirnya pada tahun 2020 Nanang memutuskan untuk menjual rumahnya dan mengontrak di blok berbeda tetapi masih di perumahan yang sama. Pada bulan Oktober 2024 digelarlah forum warga untuk membahas kasus dugaan perselingkuhan ketua RT dengan salah satu warganya. Dalam acara tersebut, Sandi pernah berteriak dengan istri ketua RT. Lalu tersangka Nanang menegurnya dengan kalimat seperti ini, "Nggak usah teriak, biasa aja." Membuat Sandi marah dan menjawab, "Lo bukan warga sini, jangan ikut-ikutan." Makin marahlah mendengar informasi itu dari istri tersangka. Namun, kala itu tersangka masih diam saja, tapi menaruh rasa dendam. Terlebih lagi, esok harinya, tersangka mendapati istrinya disomasi Sandi dengan tuduhan ingin menyerang saat rapat. Bertambahlah marahnya si Nanang ini. Mendengar informasi dari sang istri, tersangka tidak menanggapinya waktu itu. Namun, semakin bertambahlah rasa bencinya kepada aktor ini. Ya begitulah ya, namanya mama ya tuh. Kadang kalau udah bicara paling akurat lah pembahasannya. Berbeda pada umumnya, bapak-bapak ketika istrinya membahas sesuatu maka dia lebih banyak diam saja seolah cuek dengan apa yang disampaikan istrinya. Tapi sebenarnya suami itu juga berpikir kok, bahkan lebih banyak menyimpan sendiri dalam pikiran hingga menjadi beban tersendiri baginya. Ya bagikan bom waktu yang suatu ketika bisa meledak kapan saja. Kembali ke pembahasan kita ya. Pada tanggal 12 Januari 2025, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tersangka yang saat itu memperbaiki kendaraannya di depan rumahnya melihat Sandi mengendarai sepeda motornya. Kala itu membuat tersangka tersulut emosi. Loh, kok tersulut emosi? Dikarenakan korban meludah dan menatap sinis tepat di arahnya. Jadi tuh tersangka melihat Sandi mengendarai motor, ya 2 atau 3 motor lah. Tiba-tiba korban meludah dan menatap sinis kepada tersangka. Itulah yang membuat tersangka naik pitam lalu mengambil pisau yang kebetulan saja ada di kandang ayam di depan rumahnya. Lalu seketika tersangka mengejar aktor tersebut dan melukainya serta diluapkannya lah kekesalannya yang selama ini dia pendam. Polisi mengatakan sang aktor berusaha lari menyelamatkan diri, tapi akibat luka-luka yang dia derita itulah yang membuatnya meregang nyawa. Sementara itu tersangka langsung kabur ke arah Karawang. Tersangka kabur menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam. Kemudian sepeda motor tersebut tersangka tinggalkan di tepi persawahan. Lalu tersangka melarikan diri dengan cara menumpang beberapa kali kendaraan truk hingga sampai di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada akhirnya polisi berhasil menangkap Nanang, tersangka pasukan Sandi Permana yang sempat kabur ke wilayah Karawang, Jawa Barat. Nanang ditangkap pada Rabu 15 Januari 2025 saat sedang makan roti bakar. Hingga saat ini, polisi masih mendalami kemungkinan Nanang Gimbal telah merencanakan aksinya itu untuk menghilangkan nyawa Sandi Permana karena rasa benci dan dendam
yang selama ini dipendam, tapi sementara ini polisi menyimpulkan motif Nanang melakukan penyerangan karena emosi sesaat. Terkait apakah ada perencanaan menghabisi nyawa atau tidak, dan dari hasil pemeriksaan yang polisi temukan, tentu dengan pendalaman keterangan para saksi-saksi, sementara yang ditemukan ini adalah emosi sesaat, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya di Polda Metro Jaya pada Kamis 16 Januari 2025. Emosi yang memuncak membuat tersangka gelap mata dan mengejar korban hingga menutupnya dengan pisau yang diambil dari kandang ayamnya. Menurut kepolisian, kalau berdasarkan rentetan peristiwa itu belum terlihat ada unsur perencanaan tersangka Nanang ini. Dilanjutkan Wira Satya, kandang ayam tempat tersangka mengambil pisau juga tidak jauh dari posisinya saat itu. Lalu tersangka mengejar dan menutup korban yang sedang mengendarai sepeda motor listriknya. Jadi kandang ayamnya ini sebenarnya tidak jauh dari posisi tempat dia duduk. Kemudian motor yang dikendarai almarhum Sandi ini kan motor listrik, jadi lajunya tidak terlalu cepat, ungkap Wira. Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya tersangka melarikan diri ke beberapa tempat usai peristiwa naas itu menimpa Sandi Permana, menurut pengakuan tersangka dia ingin menenangkan diri. Polisi telah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus tewasnya aktor film Lawan Mak Lampir Sandi Permana. Terduga pelaku Nanang Gimbal ini akhirnya ditangkap di Karawang, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya mengatakan 8 orang saksi yang diperiksa itu termasuk istri tersangka. Diketahui Nanang Gimbal saat ini sudah berstatus sebagai tersangka atas perkara aksi penghilangan nyawa tersebut. Kemudian untuk beberapa yang sudah diperiksa, yakni 8 orang saksi yang sudah diperiksa, tentunya polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut, kata Wira kepada wartawan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kamis 16 Januari 2025. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjerat tersangka Nanang Gimbal dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 354 ayat 2 KUHP. Hukuman penjara paling lama 15 tahun. Pasal 354 ayat 2 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun. Begitulah kabar terbaru tentang aksi penghilangan nyawa terhadap aktor Sandi Permana. Apa yang bisa kita ambil pengajaran dari kasus ini? Bagaimana menurut teman-teman nih? Silahkan komen ya. Kalau menurutku gini, ini menurut aku ya teman-teman, yang namanya tetangga tuh adalah penolong pertama di saat kita sedang dirundung masalah. Misalnya nih, amit-amit dah, kalau terjadi kebakaran, tentu yang paling cepat pertolongannya adalah tetangga, bukan saudara kita yang jauh. Kecuali kalau saudara kita ya tetangga kita juga, pasti saudara lah yang paling duluan nolongin. Oleh karena itu, baik-baiklah pada tetangga, jaga ucapan, jangan sampai melukai hati. Dan kalau punya tetangga yang temperamental, suka emosian, ya lebih baik jaga jarak dan jaga hati. Jangan sampai rasa kesal dan benci pada tetangga yang begitu menguasai kita sampai hilang kesabaran. Dan sebagai istri juga sebaiknya jaga omongan. Jangan suka menceritakan sesuatu yang bisa membuat suami terbakar amarah. Jika sesuatu hal itu masih bisa ditolerir, asalkan bukan yang mengancam jiwa kita, ya disabar-sabarin aja lah. Apalagi jika punya suami yang pendiam, ya harus kudu diperhalus nih kata-kata biar nggak bikin emosi dia dan memendamnya, karena kadang-kadang diam itu belum tentu sabar ya. Oke, semoga kita dijauhkan dari segala musibah. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan musibah itu terjadi akibat buah tangan manusia itu sendiri. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi ya teman-teman dalam kehidupan ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Bye, assalamualaikum.